Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Salam jumpa untuk kita semua. Anak-anak, sekarang kita mulai lagi ya nak, pelajaran daring kita yang kedua dengan mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang volume benda. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita buka buku LKS kita halaman 22, tema 7. Nah, kita baca dulu materinya ya nak. Volume benda. Sore itu Nita, Kina, Dani, dan Farid berkumpul di rumah Ria. Mereka hendak belajar bersama untuk persiapan ujian. Sebelum belajar, Ria mempersiapkan 4 gelas kosong dan sebotol besar air mineral dingin. Ria mencoba menuangkan air mineral ke gelas kosong tersebut. Ternyata keempat gelas terisi penuh, sementara botol air mineral menjadi kosong. Mereka teringat pelajaran yang telah disampaikan di sekolah mengenai volume benda. Dari percobaan itu dapat disimpulkan bahwa volume benda air mineral sama dengan volume 4 gelas. Volume gelas dengan volume botol air mineral berbeda. Dengan demikian, gelas dan botol air mineral merupakan salah satu volume tidak baku. Nah, anak ibu, tadi kita sudah baca materinya. Nah, tadi dikatakan bahwa satu botol mineral ini sama dengan 4 gelas. Nah, karena satu botol mineral sama dengan 4 gelas, dikatakanlah di sini volume tidak baku. Enak ya? Karena kita menggunakan gelas untuk mengukur. Nah, ini dikatakan volume tidak baku ya nak ya. Nah, kali ini kita coba mempraktekkan sendiri ya nak. Anak-anak ibu juga bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, volume dari gelas besar ini setara dengan berapa gelas yang kecil ini. Nah, kita coba hitung ya. Kita tuangkan ke gelas yang pertama. Oke. Ke gelas yang kedua. Oke. Nah, sekarang ke gelas yang ketiga. Oke, airnya habis. Nah, maka satu volume gelas besar ini setara dengan 3 gelas kecil. Nah, ini merupakan satuan volume tidak baku ya nak ya. Nah, jadi sama juga 3 gelas kecil ini setara dengan 1 gelas besar ini. Nah, anak-anak ibu paham ya dengan mengukur volume yang ada di dalam suatu wadah atau tempat. Nah, anak-anak ibu bisa mempraktekkannya di rumah ya nak. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita baca kembali materi LKS kita pada halaman 24 ya nak ya. Tono membantu ayahnya mengisi akuarium dengan air. Ia memasukkan air dari ember dengan gayung. Ember tersebut terisi penuh oleh 8 gayung air. Tono kembali mengisi akuarium yang lebih kecil. Ternyata hanya dibutuhkan 4 gelas air untuk mengisi penuh akuarium yang berukuran kecil. Tono menyimpulkan bahwa volume akuarium besar adalah 8 gayung air dan volume akuarium kecil adalah 4 gelas air. Satu akuarium besar berisi air setara dengan 8 gayung satuan. Adapun satu akuarium kecil berisi air setara dengan 4 gayung satuan. Jadi volume akuarium kecil sama dengan setengah dari volume akuarium besar. Nah, itu ya nak ya materinya. Nah, coba kita gambarkan apa yang dimaksud dari materi tersebut. Tadi si Tono memiliki 2 akuarium. Ada 2 akuarium. Akuarium kecil dan akuarium besar. Akuarium kecil tadi dia diisi penuh dengan 4 gayung air.
Nah, tadi akuarium kecil diisi penuh dengan 4 gayung. Nah, si Tono menyimpulkan bahwa untuk akuarium yang besar, dia harus mengisi dengan 8 gayung. Jadi untuk mengisi akuarium yang besar ini harus memerlukan 8 gayung. Nah, berarti kalau misalnya akuarium ini volumenya 4 gayung, berarti kalau di akuarium besar hanya terisi setengah saja. Nah, anak-anak ibu, kalau misalnya Tono mengisi air di akuarium besar memerlukan 8 gayung untuk mengisi penuh volume akuarium yang besar. Nah, seperti ini ya nak ya, digambarkan dengan materi yang barusan kita baca. Nah, coba kita buat dalam praktek kita hari ini. Nah, sekarang untuk mengisi gelas yang lebih besar ini diperlukan berapa gelas kecil. Nah, coba kita buat ya nak ya. Pertama, 1 gelas. Kedua, gelas. Ketiga, gelas. Oke, penuh. Nah, maka dapat kita simpulkan untuk mengisi 1 gelas besar ini diperlukan 3 gelas kecil. Seperti itu ya nak ya. Oke anak-anak ibu, untuk tugasnya hari ini kita kerjakan latihan uji kompetensi halaman 28 nomor 1-5 bagian A di buku tulismu. Nah, kerjakanlah dengan membuat gambarnya ya nak ya. Dan seperti biasa, tulis soal, gambar, lalu langsung jawab. Contohnya A 4 satuan, gitu ya nak ya. Oke anak-anak ibu, tetap semangat dalam belajar dan selamat belajar.